kitab-kitab saya semua termasuk ini yang kita baca semua itu wakaf lillahi ta'ala. Kemarin saya sudah sampaikan Syekh Ridwan, tolong pesankan cap, stempel. Kenapa? Hari-hari ini kan kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan menghafal surat-surat tentang kiamat. Jadi terkadang kita harus bertanya, apa yang sudah kita persiapkan sebenarnya? Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita? Perjalanannya panjang sekali. Maka beberapa hari yang lalu saya itu menangis. Jadi malam kita makan bersama, saya, anak sama istri. Anak saya yang umur 7 tahun itu sedang makan gini, saya sambat. Karena beberapa hari yang lalu kan sudah mulai kerja bakti lagi. Saya sambat, wah capek ini, wah. Masya Allah, putri saya mengatakan, istirahat itu di surga. Saya nangis karena anak saya masih 7 tahun sudah mengingatkan bapaknya, Pak, istirahat itu di surga. Jangan mikir istirahat di dunia. Nggak mungkin kita bisa istirahat di dunia. Capek memang di dunia ini. Masalah ada terus, persoalan nggak akan ada selesainya. Capek gitu. Panjenengan berangkat dari Bantul, dari Sanden, dari Palbabang, dari Grogol ke sini tiap hari belajar itu capek. Siapa yang mengatakan tidak capek? Panjenengan yang di dekat juga seperti itu, asli penduduk sini. Capek, semuanya capek. Tapi memang betul istirahat itu cuma di surga. Jangan pernah berpikir bisa istirahat, hidup tenang di dunia, karena di dunia ini memang seperti itu, penuh dengan ibtila, penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, karakter kita seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a idza massahul syarru wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu. Itu manusia, itu saya dan jenengan. Tidak bisa kok kemudian kita saya enggak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha mengetahui tentang siapa kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan karakternya yang halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat sedikit masalah saja, sudah mutung, sudah putus asa, sudah menyerah, berpikir buruk. Itu baru sedikit kena masalah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sudah dapat kebaikan, pelitnya bukan main. Mau berbagi susah. Pinginnya semuanya untuk dia, untuk dirinya. Yang penting dia untung. Itu manusia. Siapa? Saya dan semua panjenengan. Tidak ada yang dikecualikan di sini. Memang watak manusia seperti itu. Maka bukan kemudian watak itu dibenarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan watak kita yang sesungguhnya, agar kita juga berusaha untuk bagaimana mensiasati watak ini. Gitu ya. Bagaimana kita mensiasati watak ini, kemudian kita betul-betul tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya seorang hamba ketika dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia bawa. Itu berbahagia sekali. Dia tidak punya hutang, tapi dia juga tidak membawa harta. Kenapa hamba seperti ini berbahagia? Karena pada hari kiamat nanti hisabnya mudah sekali. Apa yang mau dihisab dari dia? Dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta. Sementara orang yang memiliki harta sekian banyak, hisabnya ya panjang, lama, dibandingkan mereka yang hartanya jauh lebih sedikit. Maka coba perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau bawa ketika meninggal dunia? Tidak ada yang beliau bawa. Rasulullah orang terbaik, manusia paling mulia, penutup para nabi dan para rasul, seorang hamba yang seandainya mau, harta emas itu beliau miliki. Seandainya beliau mau gedung mewah, beliau dapatkan. Apa yang tidak bisa beliau raih dengan kedudukannya sebagai orang yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ternyata meninggal dunia dalam posisi tidak membawa harta. Tanah-tanah fai, artinya milik Rasulullah SAW, hasil pembagian rampasan perang, demikian juga ghanimah dan fai itu, sebelum meninggal dunia, kata Nabi SAW, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diwariskan kepada anak-anaknya. Itu Rasulullah SAW, orang paling terbaik. Jadi siapapun dari kita yang ingin mencontoh Nabi SAW, contohlah beliau secara sempurna, kafah, termasuk dalam hal ini.
Artinya jadikanlah agenda hidup kita, cita-cita kita. Saat meninggal dunia nanti sudah. Dan itu ya, semua hak sudah kita tunaikan. Kalau masih punya orang tua ya, orang tua kita berikan haknya. Kalau panjenengan punya anak putra putri, tunaikan juga hak-haknya. Setelah dari itu, serahkan fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang terbaik pun melakukannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika meninggal dunia itu justru menanggung hutang. Jangankan punya harta, malah menanggung hutang. Sebelum meninggal dunia ini dalam posisi sudah tertusuk ini, darah ngalir terus, sudah ditikam oleh orang jahat itu ya, ditikam, sudah mau meninggal, dokter sudah angkat tangan, karena diperiksa, coba kasih minum susu atau yang semisalnya. Kalau ternyata yang diminum itu langsung keluar dari lokasi tusukan pisau, berarti sudah nggak bisa diselamatkan. Ternyata betul, ketika minum keluar dari lokasi dari titik tusukan itu keluar, sudah nggak bisa diselamatkan. Ya. Umar bin Khattab ini bukan orang biasa. Umar bin Khattab yang sudah dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga. Itu ketika meninggal dunia pesan kepada anaknya Abdullah bin Umar, hutangku sekian, gunakan harta yang tersisa milikku untuk melunasinya. Kalau ternyata masih belum cukup, jual rumah yang beliau punya, yang dulunya beliau beli. Kalau itu masih belum cukup juga, minta tolong keluarga besar Umar untuk melunasinya. Itu Umar Ibn Khattab meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, yang kita kenal kejujuran dan keadilannya itu, meninggal dunia juga tidak meninggalkan harta. Itu orang-orang terbaik. Nah, kalau mau disebut satu persatu terlalu banyak. Tapi saya kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau kita sebutkan sudah cukup. Kan gitu, sudah cukup. Barakallahu fikum. Jadi usia dan umur kita yang tersisa ini, cobalah kita sedikit mulai kita pikirkan untuk kepentingan akhirat kita, kepentingan akhirat kita. Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Yang bisa kita berikan, kita berikan. Kan gitu ya. Fi sabilillah semuanya. Naam. Barakallahu fikum. Ya kalau misalkan hari-hari ini hari-hari kerja, misalkan ada nanti tim yang ingin menyusun jadwal kerja bakti dan yang lainnya, tolong jangan dianggap itu sebagai satu yang beban, memberatkan, tapi kita berpikirnya ini kesempatan untuk menambah bekal perjalanan kita menuju akhirat yang sebenarnya sangat panjang itu. Nah, ya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, karena yang paling berat memang ikhlas itu yang paling berat. Mungkin di hadapan orang saya bisa mengatakan ikhlas, di depan orang saya bisa senyum seakan-akan menikmati, tapi dalam hati siapa yang tahu? Nah, dalam hati siapa yang tahu? Maka setiap saat, setiap waktu kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-ikhlas, ya Allah, berikanlah rezeki untukku dalam bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita ke depan sebenarnya sangat luas. Tekad kita itu sangat besar sekali. Pendidikan anak-anak kita itu memerlukan fasilitas dan sarana yang tidak sedikit untuk mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, yang unggul dalam segala bidang, terutama dalam bidang agama. Tapi kan aspek keduniaan mereka tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita sebagai orang tua juga berkewajiban membimbing anak-anak kita di aspek keduniaannya. Nah, itu kemudian bukan gawean engkau, enggak, bukan seperti itu. Kita sebagai orang tua tetap semangat memondokkan, mempesantrenkan anak-anak kita. Itu wajib hukumnya. Tapi untuk aspek keduniaan mereka, besok mereka kerja apa, kemampuannya bagaimana, skillnya seperti apa, itu juga tanggung jawab orang tua. Jadi perlu yang namanya lahan yang dikit. Kenapa kok kita beli tanah itu? Nah, tanah yang seluas itu sama sekali tidak pernah saya pikirkan untuk dibeli.
Tapi ternyata si pemilik tanah sedang membutuhkan uang, keliling ke beberapa tempat, tidak direspon. Akhirnya beberapa orang mengarahkan kepada saya, itu Pak Mukhtar aja. Sudah berapa kali datang ke rumah, tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya yang Kagungan City nitip surat, dimasukkan dalam amplop, dimasukkan di bawah pintu di rumah saya bagian barat itu. Isinya, Pak, saya perlu uang, mau jual tanah, kalau misalkan berminat hubungi saya. Nah sejak itu mikir, wah gitu. Sampai kemudian akhirnya terjadilah proses yang kemarin itu, sampai ya mudah-mudahan lancar semua ke depannya sampai balik nama nanti. Nah, jadi prosesnya bukan kita yang mencari, tapi kita yang ditawari. Nah, saya berpikirnya ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanahnya luas, itu masih belum cukup. Kalau kita mau memikirkan anak-anak kita, itu masih belum cukup. Nah, yang kita pikirkan sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang namanya belajar itu kan bukan cuma di kelas, di masjid, tapi anak-anak kita butuh ruangan, misalkan workshop untuk kegiatan bengkel misalkan. Anak-anak kita kan perlu dikasih kemampuan seperti itu, skill. Jadi kalau misalkan mau bangun sesuatu, rumah itu sudah enggak Abdul Farouk, Pak Ali, Pak Mujadi, Abdul Farouk, Pak Ali, Pak Mujadi, enggak lagi. Tapi anak-anak kita punya kemampuan itu semua. Anak-anak itu siapa? Ya anak-anaknya panjenengan sendiri. Sekarang kan alhamdulillah masih mondok di Klegen, masih mondok di Sewon, Imogiri. Tapi aspek-aspek yang lain kan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Bagaimana cara kita mengajari mereka yang namanya pertanian, mengajari untuk mereka yang namanya perikanan, peternakan. Bukankah itu juga perlu lokal? Itu Mbak Pomoji? Kan nggak mungkin di kelas yang sama di perpustakaan kok yang diajari perikanan. Ya nggak wangun, tapi memang perlu lokal, lokasi-lokasi yang sangat memungkinkan. Maka cita-cita saya di sekitar Kebun Suwung itu, kalau misalkan bisa dibebaskan sebagai statusnya wakaf, Masya Allah. Karena rencana kita panjang ke depan, kan gitu, panjang ke depan. Jadi kalau misalkan Allah mudahkan ya, tanah sampingnya kita beli wakaf lillahi ta'ala, kan gitu. Itu sebuah cita-cita, mudah-mudahan panjenengan bisa memahami kan gitu ya. Sekarang Pak Udin anaknya berapa, Abu Ahmad anaknya berapa, kan itu, Abdul Farouk, Pak Dekamiran semuanya. Tapi tidak sekarang, bukan sekarang. Tidak boleh kita tergesa-gesa, itu tidak boleh. Pelan-pelan, sabar, alon-alon kan gitu ya. Sabar pelan-pelan. Nanti kalau tergesa-gesa ya akhirnya jadinya jelek. Semua pekerjaan itu kalau kita lakukan secara tergesa-gesa, hasilnya apa? Jelek. Begitu Mas Gunawan, termasuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan kayak kesusu malah rugi kan itu ya. Pelan-pelan lah, sabar-sabar, sedikit-sedikit. Kita pertimbangkan kondisi masyarakat kita pikirkan juga apa hubungan kita dengan aparat pemerintah setempat, dengan aparat keamanan. Kita sendiri sudah siap atau belum? Kan itu ya. Berapa waktu yang lalu ada yang Ustaz nggak bikin pondok aja. Kalau bikin pondok setahun selesai Mas, selesai. Tapi sing arep ngurusi sopo? Setelah dibangun terus panjenengan tinggal begitu, kan nggak mungkin. Sing arep ngurusi siapa? Jangan dikira namanya pondok pesantren gampang. Saya aja lari dari Solo ke sini karena mumet di pesantren kok, jujur saja. Jujur saja. Kan itu. Saya itu lari dari Solo milih ke sini itu karena mumet dengan pesantren. Bukan karena pesantren ini saya nggak mumet, saya yang tidak mampu. Saya yang tidak kuat. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita di pesantren-pesantren itu ternyata memiliki kemampuan yang lebih dan lebih daripada saya. Makanya tahan mumet. Kan itu. Saya itu subhanallah, jujur demi Allah, dari Solo itu statusnya setengah lari dari tanggung jawab ke sini itu karena pengen refresh dari itu. Jadi kan mungkin belum bisa membayangkan, saya tiap hari dari subuh sampai malam, subuh malam, iki nakal, iki melanggar kasus, iki wong tuane bermasalah, iki nunggak kayak ngutang beras entek, listriknya mati, kan itu.
Apa seperti itu nggak bikin mumet Bali? Ya, jadi yang namanya pondok itu bukan semudah yang kita bayangkan, cuma ngerti ini ngajar, bocah-bocah pinter, rampung. Ya bukan seperti itu. Nanti anak-anak ngelempar apa itu genteng tetangga marah, yang menyelesaikan siapa? Kita, kan itu. Anak-anak ngebut, wah jatuh, nabrak anak orang, siapa menyelesaikan? Kita. Jadi kita ini belum siap sebenarnya. Atau jenengan sudah siap sebenarnya? Siapa Mas Dadang? Nek siap gelut Mas Dadang ya. Gelut apa sih? Bergelut dalam kebaikan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Sungguh lebih bagus kita sabar, persiapkan dulu ini. Makanya jenengan sekarang ini sebenarnya, saya kan selalu sampaikan, pelajaran kita pada subuh itu sebenarnya sedang mempersiapkan kader-kadernya. Dan ini bukan asal melaku, ini terkonsep. Jenengan sedang belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar fikih, ya, terus belajar akidah. Itu sekarang itu sedang tahapan penataran namanya, sedang ditatar jenengan ya, itu dipersiapkan nantinya, sehingga tidak menutup kemungkinan misalkan Mas Abdullah Mas'ud. Nah, ini Abdullah Mas'ud ternyata saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dituntut ya. Kemarin sudah diancam tuntut saya sama Mas Abdullah ini. Waktu kerja bakti, Ustadz, jeng kalau tuntut jenengan. Apa ini? Nama saya itu bukan Abdullah Marwanto. Terus Abdullah Mas'ud. Kita resmikan Abdullah Mas'ud. Terus dituntut di mana Mas Abdullah? Di pengadilan tinggi apa pengadilan negeri? Tinggi ya negeri katanya. Tinggi ya negeri. Tidak menutup kemungkinan Mas Abdullah Mas'ud, Abdullah Marwanto dan yang lainnya, ketika kita sudah betul-betul siap segala sesuatunya, sudah betul-betul matang, kok jadi wali kelas 7 Mas Abdul Mas'ud ini. Seorang ngarit, seorang nyawa, jadi ustaz. Mungkin nggak yang seperti itu? Mungkin, asalkan tahapan kita sekarang yang sedang belajar ini tercapai. Nah, makanya jenengan hafal Quran, belajar bahasa Arab itu ya, Masya Allah, jazakumullah sergap semua ya. Sudah pagi sinau di sini, pulang ke rumah aktivitas segala macam, sore berangkat lagi ke Canggaan. Oh, itu kan manusia-manusia luar biasa seperti itu. Saya sendiri aja nggak mampu kayak gitu. Yang seperti saya sendiri merasa tidak mampu, panjenengan mampu sebagian besarnya. Peserta Canggaan sudah berapa sekarang yang terdaftar? Berapa Mas Hadi? 30 ada nggak? Ya, separuhnya dari pagi. Separuhnya dari pagi. 30 kalau jadi ustadz semua lah, yo lendah wangun, lendah sekitarnya sudah wangun itu. Jadi demikian sih. Kembali ke Al-Quran itu, barakallahu fikum, jadi juz 30 itu nanti kita selesaikan, begitu nggih. Selesaikan, besok Ramadan kita baca, setelah Ramadan kita baca tafsirnya, itu sudah cukup untuk kemudian mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, satu hadis kita baca. Hadis yang ke-770. Hadis yang ke-770. Yang jelas saya selalu mendoakan, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang panjenengan lakukan untuk dakwah ini, sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, diberi balasan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang saudara-saudara kita asli di Lendah sini, di kampung sini, jasa mereka luar biasa. Kan itu meluruskan isu, kemudian menepis tuduhan, itu teman-teman kita luar biasa di sini. Kemudian dengan keberadaan orang-orang asli sini, itu menjadi faktor penguat dakwah. Orang kalau mau berpikir buruk, itu akan berpikir sekian banyak kali. Kenapa? Sing asli juga banyak. Ada Pak Demur Sahid, jazakallah khairan. Ada Pak D. Kamiran, jazakallah khairan. Pak Hambali, jazakallah khairan. Pak Dimingin, Pak Dinarto, Mas Aris, Syekh Ridwan, Mas Jasmanto, kan itu, Pak Imam. Nah, kemudian yang asli-asli sini luar biasa. Jazakallah khairan itu faktor yang penguat sekali, sehingga tidak ada istilah pendatang. Nah, kalau di beberapa tempat
sampai kemudian mohon maaf ribut dengan masyarakat. Kenapa? Karena dianggapnya yang ngaji itu pendatang. Kalau sekarang sudah tidak bisa dikatakan pendatang lagi. Tadi sudah berapa? Tambah lagi Pak Ade Rusman. KTP sudah ya terjawab Pak Ade Rusman. Sudah jadi orang asli sini statusnya. Saya juga seperti itu. KTP dan kakak saya juga sudah asli sini. Alhamdulillah, itu faktor besar orang teman-teman kita asli sini. Mereka saudara-saudara kita yang jadi penghubung ke tetangga-tetangga, ke masyarakat. Nah, kemudian menggunakan masjid ini. Orang mau berpikir apa-apa, sing mursyid orang kami kan, oh ya wis wong dhewe. Kan itu. Oh, kelompoknya Hambali ya, ini memang harus dirubah kalau kelompoknya Hambali. Kalau kelompoknya Hambali, orang kalau nggak paham, wah teroris sih kelompok Hambali. Tapi jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang dari jauh dari Bantul itu juga faktornya luar biasa dalam mengembangkan dakwah. Kenapa? Pulang pergi itu jadi bahan tontonan orang kayak doneng di. Itu akhirnya apa? Oh, di sana ada pengajian, di sana ada pengajian. Itu juga menyebarkan informasi. Jenengan yang dari sekitaran daerah sini juga demikian. Jadi semuanya saya selalu doakan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Nah, ini sekaligus pesan Pak Ade Kamiran dari Pak Dukuh kemarin ya. Yang kalau ketemu sapa itu, saya yakin panjenengan sudah melaksanakan kalau masuk ke lokasi sini, kalau ketemu sama penduduk warga ya dirurui, disalamin, kalau misalkan jauh ya tin gitu nggih. Tin, saya yakin panjenengan sudah melakukannya. Tapi itu kemarin pesan dari Pak Dukuh juga katakanlah itu pesan yang sangat baik sekali buat kita ketika menyampaikan surat informasi kegiatan. Pak Kamiran sama siapa kemarin? Kalau Syekh Ubed bersama Syekh Ubed. Dua-duanya kita jadikan saya juga boleh share itu sama Syekh Ubed. Pak Kamiran sama Syekh Ubed, bukan Al-Jabiri bukan. Syekh Ubed Al-Landahi ketemu kesowan tempatnya Pak Dukuh juga menyampaikan pokoknya yang penting kalau masuk kampung ya nyapa warga sekitar, penduduk. Mungkin ya kecepatannya rotok dikurangi. Nanti kalau sudah sampai aspal dengan ngebut-ngebutnya monggo kan itu. Tapi kalau sudah masuk sini mulai dari pos sana atau yang dari jalur utara, makanya Pak Ali kemarin juga usul, jazakallahu khairan Pak Ali. Itu Mas Heri mungkin bisa ditambahkan surat tembusan itu. Pak Ali kemarin usul untuk Dukuh Wonogiri juga. Sama Dukuh mana Pak Ali? Kemarin 2 kali kalau disebutnya. Ya, yang jelas Dukuh Wonogiri. Kenapa? Karena beberapa peserta kan lewat Wonogiri kan. Kalau sudah agak jauh nggak apa-apa. Tapi ini kan kampung masih statusnya Dukuh Wonogiri ini. Tahu Wonogiri nggak? Bukan Wonogiri Solo loh. Dikasih edaran aja nggak apa-apa. Tembusan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada satu kesalahan kita lakukan sing kena kabeh kan gitu ya. Keluar masuk sini yang paling penting itu ngerurui sama warga sekitar. Tantin kan gitu. Ketemu ya assalamualaikum, ade, bude, bule. Begitu ya. Itu pesan dari Pak Dukuh. Jazakallahu khairan. Baik. Indah dia. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. A'udzu billahi